Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jagat Fatul Istiwa di sini dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bentuk mendalam tentang routing. Seperti judul video ini, Diving Inside Routing. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu routing penjelasannya. Pengenalan tentang routing dari yang paling nol hingga hingga tingkat akhir ya akhir nanti. Jadi video ini berdurasi cukup singkat untuk menjelaskan tentang routing. Dan video ini dikhususkan untuk orang-orang yang ingin belajar mengenai tentang routing untuk masuk ke dalam dunia jaringan lebih dalam lagi. Pertama, apa itu routing? Routing dari namanya routing rute jalan, rute jalan. Kalau routing artinya di jaringan itu artinya menghubungkan sebuah jalan. Jadi jalan-jalan apa sih? Contoh begini, saya punya saya punya zona zona sebuah router, zona access point, zona router di Jakarta. Destinasi saya adalah Bandung. Lalu bagaimana caranya saya bisa ngubungin Jakarta ke Bandung? Baik secara kabel ataupun secara wireless. Jadi kalau misalnya di routing itu biasanya kita mau nentuin nih eh, punya kita dari source kita hingga ke destinasi itu ditentukan oleh engineer sendiri. Seperti ini gambaran rumitnya. Ini gambaran mudahnya. Nah, routing ini adalah jadi kan router itu kan ada alat ya, alat yang didesain oleh manusia secara pintar. Berarti alat tersebut udah dikonfigurasi manusia secara pintar, jadi udah defaultnya seperti itu. Jadi ada proses di mana routing ketika kita menghubungkan router. Kenapa routing ini dibilang jalur perprosesan yang sangat efektif? Karena seperti ini. Gambarannya kalau misalkan ada topologi sederhana seperti yang ini, yang mau saya tunjuk sih. Ada kursor ya. Jadi jika kalau jalannya lebih padat jalur yang A dibanding jalur yang B, maka router tersebut akan memproses jalur secara global lalu memilih jalur yang paling efektif. Seperti itu. Itulah untungnya menggunakan proses routing. Nah, skip aja. Jadi routing itu dibagi oleh dua klasifikasi. Yang pertama adalah statik, yang kedua adalah dinamis. Jadi fundamentalnya adalah routing intinya menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi kalau misalkan udah belajar fundamental networking, pada dasarnya untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda itu mustahil. Kalau misalkan nggak di routing. Jadi sekarang kalau misalkan jaringan yang udah berbeda, udah di routing, lalu kalau dia terhubung pasti ada metodenya. Apa metodenya? Ada dua metodenya. Yang pertama adalah statik, yang kedua adalah dinamis. Apa itu static routing yang pertama? Static routing. Jadi static routing itu adalah metode di mana kalau misalkan kita sebagai engineer kalau mau menghubungkan, jadi kita ngomongnya kalau misalnya mau nyeting alat tuh ya, nyeting alat kalau mau setting ngomongnya konfigurasi, config. Jadi kalau kita mau config static routing, jadi kita confignya secara manual. Contoh seperti ini. Di sini ada topologi sederhana. Nah, ada dua router kan. Yang satu networknya 192.168.1.1. Yang dua itu 2.1. Saya apa satu masnya sama ya, masnya 255.255.255.0. Jadi di sini dilihat di tengah. Nah, di tengahnya ini dia gateway-nya adalah 11.11.11. Jadi kita sebagai network engineer kita ngefix secara manual. Ada cara config manual. Kita ketikin dulu IP-nya apa, kita ketikin dulu gateway-nya apa, tujuannya. Kalau udah kita konfikin lagi apa jaringan tujuan, jaringan punya kita. Jadi itu kalau config static lebih susah, lebih ribet. Cuman bedanya dia lebih fleksibel sama lebih lebih fleksibel. Jadi kita sebagai network engineer bisa customisasi secara bebas. Mau kita bisa default route, mau kita mau sambungin kemana, keluar jaringan juga bisa. Sama kedua keuntungannya adalah lebih aman. Jadi kalau kita pakai static routing, jadi jaringannya kita itu kan lebih aman karena rata-rata kalau pakai dynamic routing. Nah, ntar kita jelasin kenapa lebih aman static routing. Nah, kedua adalah dynamic routing. Dynamic routing adalah di mana kita sebagai network engineer kita konfigurasi itu dia router bakal mengenalkan diri sendiri. Gimana tuh? Jadi seperti ini. Normal lah kalau dalam sebuah config kalau misalkan mau routing ya. Kalau routing kita harus ngubungin ke tengah dulu. Nih contoh nih. Kita harus ngubungin ke tengah dulu. Kalau udah ke tengah kita hubungin lagi ke sini. Dari sini ke sini. Kalau udah kita mau move ke router 2. Router 2 kita hubungin, kita kenalin dulu yang ini, yang tengah ke kiri, yang tengah ke kanan. Kalau udah kita pindah ke kanan, kita konfigurasi yang kiri ke tengah, yang kiri ke kanan. Jadi hitungannya lebih ribet, lebih lama, tapi lebih fleksibel dan lebih aman. Cuman
kita rata-rata kalau misalnya jaringannya udah high end seperti yang udah setingkat enterprise ataupun perusahaan, router nggak mungkin cuma 3, router bisa lebih dari 10 malah. Itu bakal menyusahkan engineer. Terlebih lagi satu router mungkin bisa menyimpan puluhan jaringan. Jadi caranya adalah dynamic routing. Jadi bagaimana cara dynamic routing? Jadi kita router tersebut bakal mengenalkan diri sendiri, tentang jaringannya apa. Jadi otomatis router tersebut akan membroadcast informasi jaringannya kepada teman-teman router yang lainnya. Jadi bisa dibilang routing dinamis ini lebih efektif jika digunakan kepada jaringan yang tebal, yang banyak dan juga tebal. Seperti itu. Namun kenapa saya bilang routing statik lebih aman? Jadi rata-rata kalau misalkan jaringannya udah sangat besar, terlalu besar, kebanyakan network engineer itu kita menggunakan DHCP. DHCP artinya kita memberikan IP acak. Nah IP acak itu kadang-kadang kalau misalkan kita pakai IP acak, kalau misalkan contoh lampu mati, pas lampu nyala lagi, ntar IP bakal teracak kembali. Rata-rata konfigurasi yang seperti access list atau firewall, kita bilangnya kalau konfigurasi keamanan firewall, rata-rata kita patokannya bukan MAC address, patokannya kebanyakan IP address. Jadi kalau IP addressnya mati kacak lagi, nah ntar bakal ribet lagi. Makanya rata-rata kalau buat komponen penting seperti server, router dan lain-lain, dia menggunakan IP statik. Jadi ada caranya menghubungkan dynamic dan statik. Itu udah lebih mendalam lagi. Lalu selanjutnya ada how routing works. Nah, ini saya tunjukkan ini gambarnya. Jadi cara routing bekerja tuh gini. Routing itu maksudnya kan kalau proses routingan adalah cara kita menghubungkan banyak router. Kalau misalkan routingnya terjadi, bagaimana caranya? Bagaimana proses dari routing yang paling kiri bisa ngaping ke routing yang paling kanan? Nah, contoh di sini prosesnya gini. Saya ingin ping ke router B. Ini router A, ini router B. Saya ingin ping ke router B. Gimana caranya? Jadi ini kan bukan di real life. Ini adalah dalam sebuah alat. Alat itu kan pekerja sistematis ya. Jadi step by step. Ini kasarnya begini. Saya mau ping ke router B. Alamatnya adalah 192.168.10.1. Alamatnya 192.21 sih. 21. Lalu ntar router A bakal nanya ke router tengah. Router tengah yang alias menyimpan informasi kanan sama kiri. Router tengah dia menyimpan informasi satu jalan begini. Nah, jadi titik tempuhnya di tengah. Dia bakal nanya ke router tengah, apakah informasi router B ada? Router B, router tengah bakal jawab ada nih. Nah, kalau misalkan ada nih maksudnya di router tablenya bahwa dia nyimpan informasi router sebelah yang 20 nih. 20. Lalu router tengah akan memberikan jalur dia. Kalau misalkan, Ethernet kedua ini tersedia untuk terhubung ke router B. Jadi pas di ping hasilnya bisa. Jadi itu bagaimana cara routing bekerja. Nah, mungkin sekian ya penjelasan singkat mengenai apa itu routing, dan bagaimana routing bekerja ataupun kualifikasi routingnya dari statis dan dinamis. Mungkin sekian ya dari saya. Saya Eko Sulistiwa. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.